Haleluya, mari kita berdoa untuk firman Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat Tuhan di tanggal terakhir bulan Januari tanggal 31. Terima kasih buat satu bulan di awal tahun 2021. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sempurna. Kami rasakan bagaimana Tuhan menolong kami dan mengangkat kami. Kami bersyukur buat hari terakhir di bulan Januari tahun 2021. Kami percaya bahwa belas kasih Bapa, anugerah Bapa begitu sempurna atas kami. Maka bila firman Tuhan yang hidup ini akan memberikan kami kekuatan yang baru untuk melewati di bulan yang baru yang akan Tuhan sediakan bagi kami. Kami percaya jika Engkau sudah menyertai kami di bulan Januari akhir ini, kami percaya juga di bulan yang baru Februari besok Engkau akan memegang kami dan selalu bersama dengan kami. Dan kami percaya firman-Mu menuntun kami untuk kami mengalami Engkau dalam perbuatan-Mu yang dahsyat lebih lagi. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, urapi pendengaran roh kami, urapi mata roh kami, apa yang kami baca, yang kami dengar. Kami percaya kekuatan firman Allah memerdekakan kami, memberikan kami kemenangan dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana menjadi seorang yang loyalitas, yang suka untuk mengalami kemenangan dalam segala sesuatu. Dan saya percaya bahwa di dalam roh saudara, di dalam hidup saudara ada kemenangan-kemenangan yang dahsyat yang Tuhan buat. Bagaimana kita membuat integritas roh kita itu semakin tajam. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berloyalitas dalam segala kehidupan roh kita, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan yang hebat ini. Mari kita buka dalam kitab Matius pasal 25 saudara. Matius 25 ayat yang ke-14 kita akan bacakan ayat-ayat ini. Dan saya percaya saudara akan diberkati, dikuatkan, diteguhkan karena firman ini berikan kita kemenangan. Matius 25 ayat 14. Silakan mari Payan bantu saya bacakan ayat-ayat ini dan kita mari perhatikan baik-baik dari firman Allah yang luar biasa ini. Matius pasal yang ke-25 ayat 14. Kita akan mulai start dari ayat ini dan kita akan baca terus sampai kita lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi orang-orang yang memiliki hati yang loyalitas. Haleluya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Haleluya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Masing-masing melalui kesanggupannya ya. Oke, lanjut ayat ini. Segera pergilah hamba yang 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Haleluya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.
Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Yes. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Amin. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, saudara. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Nah, saudara, ini cerita yang menarik. Kita sering baca firman Tuhan ini, kita sering mendengar firman Tuhan ini. Tetapi apa yang sedang Tuhan katakan sangat jelas, bahwa masing-masing diberikan tanggung jawab. Kita di dalam dunia ini, saudara, Tuhan kasih kita tanggung jawab untuk bertanggung jawab dengan hidup kita, bertanggung jawab menjadi orang-orang yang bisa menghargai nafas yang Tuhan kasih. Bukan untuk cuma kesenangan diri saudara, tetapi saudara bertanggung jawab kepada sang pemilik yang memberikan saudara nafas hidup. Cerita yang kita baca dalam Matius 25 ini bicara tentang bagaimana seseorang yang dikasih kesempatan, dikasih tanggung jawab, tetapi tidak menjalankan dengan baik. Bahkan terjadi dalam satu bagian yang paling menarik di sini adalah orang yang dikasih 1 talenta. Nah, jadi ayat pertama dibilang apa? Berikanlah kepada mereka sesuai dengan kemampuan. Saya percaya Tuhan kita ajaib, dia tahu kita ini akan seperti apa, akan buat apa, dia mengerti. Makanya dia selalu berikan kita kesempatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi bagiannya dia dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang kita seperti seorang yang dikasih 1 talenta, saudara. Kita lupa bahwa Tuhan pencipta kita lebih tahu masa depan kita seperti apa. Waktu kita dikasih kesempatan karena Tuhan berkata mungkin kita ini dikasih satu hal yang memang kita pasti bisa melakukannya, dia berikan kita kesempatan. Semua dikasih sesuai dengan kemampuan masing-masing, saudara, ya. Tetapi yang terjadi dari cerita ini adalah waktu seseorang dikasih 1 talenta, dia tidak menjalankannya. Bahkan lebih bahaya lagi, pikirannya negatif, saudara. Nah, cerita ini adalah cerita seseorang yang memang sedang melakukan usaha. Nah, namanya usaha atau mata pencarian atau pekerjaan, pasti yang dicari adalah keuntungan, saudara. Nah, saat dia memberikan kesempatan untuk hamba-hambanya menjalankan usaha itu, saudara, ada satu orang yang tidak menjalankan usaha. Padahal dia adalah pekerja dari Tuhan ini, gitu, saudara. Dia nggak lakukan pekerjaan itu, tapi malah dia akan berkata begini, saya kira Tuhan engkau hanya jalan-jalan saja, bahkan engkau nggak punya apa-apa, lalu engkau suruh kita untuk menjalankan akan tanggung jawab ini. Dan Tuhannya bilang apa? Justru karena aku berikan engkau tanggung jawab, supaya waktu aku kembali, engkau berikan laporan, ada hasil. Nah, saudara yang terkasih, kalau melihat situasi dunia saat ini, kita sudah ada di penghujung Januari. Ini anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kita dikasih Tuhan lagi kesempatan untuk bisa lewati tahun ini, masuk di tahun ini 2021, di dalam bulan Januari, akhir dari bulan ini. Saya percaya ada maksud Tuhan yang luar biasa buat kita. Sebagai seorang yang dicipta oleh Tuhan, seorang yang dikasih Tuhan kesempatan, kita harus lebih banyak untuk melihat ke dalam diri kita, introspeksi diri, apa yang sedang Tuhan mau kita lakukan. Karena waktu Tuhan kasih kita kesempatan, ada banyak orang yang menangkap, dia diberkati dengan luar biasa. Tapi ada banyak orang yang gak menangkap dan lihat hidupnya adalah sia-sia, saudara. Makanya Tuhan mau saudara dan saya belajar untuk melihat, belajar untuk mengerti bahwa ada kepercayaan harta roh yang Tuhan kasih bagi kita untuk kita harus menjalankannya. Yang seorang dikasih 5 talenta karena Tuhan tahu dia bisa mengerjakan itu. Yang satu dikasih lagi, saudara, ya, beberapa talenta, ya. Ada yang dikasih 3 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, dan dikasih 1 talenta karena Tuhan tahu mereka melakukan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang hebatnya orang yang dikasih 5 talenta, 5 kesempatan pekerjaan besar istilahnya, saudara, dia menggarapnya untuk lebih lagi. 2 kali lipat dia menggarapnya, saudara. Sehingga tuannya berkata, oh baik sekali perbuatanmu, ayo kemudian ikut masuk bersama dengan saya. Kenapa? Yang dikasih 5 itu banyak, saudara, ya, bukan 1, 5. Tetapi dia menggerakkan semua kekuatannya, kemampuannya, dan lihat
dia melakukan dengan sesuatu yang menjadi bagian passionnya, gairahnya, saudara. Nah, saya juga percaya gini, Tuhan gak pernah salah memilih kita. Yes, amin, ya amin. Waktu dia kasih kita kesempatan untuk melakukan sesuatu, dia tahu batas kemampuan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah tanggung jawab yang dia kasih buat kita menjalankan dengan tuntas, bahkan lebih lagi melakukan apa yang dia perintahkan. Seperti 5 talenta, dikasih 5 yang besar, tapi dia melakukan lebih dari yang diminta, saudara, sehingga hati Tuhannya bersuka cita. Lalu Tuhannya berkata apa? Berikanlah kepada dia apalagi dan lebih lagi. Kenapa? Karena dia layak menerimanya. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi bagian roh Allah, Tuhan mau saudara dan saya menangkap dengan sangat jelas, supaya kita mengerti bagaimana kita mengalami pergerakan roh di hari-hari ini. Kalau Tuhan kasih kita 2, dikasih 3 kesempatan, apapun itu pekerjaan, apapun itu, dan kita melakukannya lebih dari yang diminta, maka tentu kita sedang membangun roh kita dan melihat perkara-perkara besar yang sedang Tuhan buat dalam diri kita, karena Allah kita Allah yang besar. Tapi lihat satu contoh, kembali ke 1 talenta tadi, saudara. Dia nggak menjalankan perintah itu padahal dia mau digaji. Dia nggak mau jalankan itu padahal dia mau diperhatikan. Dia nggak menjalankan apa yang dikasih baru 1 aja padahal dia menuntut begitu sangat banyak. Ada banyak kita yang mungkin sama seperti 1 talenta ini, saudara. Tuhan kasih yang ini, tapi kita nggak melihat ini. Tuhan kasih masih bisa nafas hidup, tapi kita nggak pernah bersyukur bahwa masih dikasih nafas hidup. Tuhan kasih kita ada makanan di meja makan kita, tapi kita nggak pernah mengucap syukur masih bisa makan. Tuhan kasih orang-orang yang mendukung roh kita, yang membangun hidup roh kita, yang melatih kita dengan luar biasa. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa kita sedang ada di dalam satu fase yang dimana Tuhan sedang siapkan kita. Kita yang ada adalah selalu bersyukur, bersungut-sungut, tapi kita nggak pernah bersyukur, saudara. Nah, ini yang saya katakan, tipe kita sama seperti 1 talenta ini, saudara. Kalau sampai kita masih hidup di tahun 2021 di awal bulan ini, saya percaya ini adalah kesempatan untuk saudara kembali renungkan. Saya apakah sudah bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan kasih bagi saya? Saya apakah sudah melakukan sesuatu yang pernah Tuhan suruh saya lakukan dan saya sudah lakukan semua dengan sangat baik? Ini adalah tanggung jawab roh. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan mau saudara dan saya untuk menangkap lebih tajam dan bertanggung jawab atas apapun yang Tuhan percaya. Karena saya yakin, saudara, orang yang dikasih 5 talenta dia lakukan lebih karena dia ingat dan dia tahu siapa yang memberikan kepercayaan. 5 talenta menangkap ini karena dia tahu Tuhan yang memberikan dia tanggung jawab. Dan sebagai orang yang dipercayai atau hamba dari Tuhan itu, dia harus menunjukkan sikap loyalitasnya. Dia harus menunjukkan sikap yang bagaimana melakukan lebih dari yang diminta. Hambanya berkata, jalankanlah ya apa yang sudah aku kasih bagi kamu ini, engkau harus jalankan. Karena kalau aku pulang, aku mau melihat ada keuntungan. Nah, saudara, seperti itu. Dan 5 talenta bilang gini, oke, ada pesan yang disampaikan dan aku harus melakukan itu. Dan tugas dia hanya fokus kepada apa yang diperintahkan, apa yang dijanjikan. Dia nggak perlu mikir Tuhannya lagi kemana dan bagaimana, ada mengapa. Dia nggak perlu pikir yang macam-macam. Bagi dia hanya fokus menjalankan apa yang diperintahkan. Dikebalikan sangat jauh sekali dari yang 1 talenta. Sudah nggak jalankan. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, dia lupa yang memberikan dia tanggung jawab adalah bosnya, big bossnya, saudara. Dia lupa yang beri tanggung jawabnya adalah big bossnya. Yang dia lakukan adalah apa? Sesuatu yang dari hatinya sendiri, bahkan menimbulkan negatif hidup pikirannya. Aduh, Tuanku kok jalan-jalan menghabiskan uang, lalu aku di sini disuruh kerja. Ini saya bilang ada banyak orang yang seperti ini, dikasih kesempatan hidup untuk berkarya, untuk memuliakan Tuhan, tetapi dia tidak bertanggung jawab. Sampai detik ini masih minum-minum, masih mabuk-mabuk, masih cerita orang, masih negatif, masih pikiran yang negatif. Saya mau tanya, saudara, Tuhan berikan saudara nafas hidup. Tuhan berikan engkau kesempatan untuk berkarya nyata. Tuhan berikan kita semua kesempatan. Ada yang dikasih 5, dikasih 3, dikasih 2, dikasih 1. Hati-hati kalau mungkin kita sendiri dikasih Tuhan 1, tapi kita nggak jalankan. Berbahagialah engkau yang dikasih banyak 5 kesempatan, tapi engkau menjalankan dan berkata, here I am.
aku bertanggung jawab. Orang-orang yang loyalitas ini memang kita berkata, banyak orang menyebutnya dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapa mendapatkannya? Kenapa? Karena orang setia seperti apa? Mutiara yang sangat-sangat sulit mendapatkannya. Hati Tuhan melekat sama orang-orang yang bertanggung jawab dengan hidupnya. Hati Tuhan melekat karena dari cerita dari Matius 25 ini sangat jelas ya, bagaimana Tuhan minta pertanggungjawaban dari mereka. Tuhan yang pergi tadi balik dan minta pertanggungjawaban dari masing-masing, saudara. Dan mereka menunjukkan, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dan Tuhannya berkata kepada yang semua sudah melakukan dengan baik, baik sekali perbuatanmu, mari masuklah bersama dengan aku. Tetapi yang tidak, apa yang terjadi, saudara? Saat mereka tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saat mereka tidak setia di dalam Tuhan, saat mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ini yang mengerikan. Di ayat ini Alkitab berkata sangat jelas sekali ya. Ayat yang ke-25. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali ke aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. 5 dia kerjakan lebih lagi, dikasih tambah 5, 10 ini diambillah yang dari satu yang malas ini, ditambahkan kepada dia. Betapa bahagianya yang sudah dikasih 5 dan dia mengerjakan 5, dia punya 10 dan ditambahkan lagi 1. Betapa berbahagianya dia. Orang yang sibuk dalam mengerjakan proyek-proyek roh, membangun hidup rohnya, itu gak pernah lelah, itu gak pernah capek. Yang ada adalah roh sukacita, yang ada adalah hati yang memuliakan Tuhan. Dan orang seperti ini gak pernah berpikir ada masalah, saudara. Artinya apa? Dia bisa menanggulangi setiap masalah karena dia tahu Allahnya hidup dalam rohnya. Makanya saya bisa lihat orang-orang yang berkualitas, yang loyal di dalam Tuhan itu sangat berbeda sekali, saudara. Orang-orang yang loyal di dalam Tuhan itu hidupnya gak pernah bersungut-sungut, hidupnya selalu bersyukur, dan ada aja yang dia lakukan. Situasi seperti ini, apakah engkau akan terpuruk? Tuhan kasih kita nafas hidup. Tanggung jawab ini masih besar, saudara. Apa yang akan engkau buat? Apakah engkau hanya tercengang mendengar ada ya keluarga, ada saudara kita yang dipanggil Tuhan, semua orang akan pulang ke rumah Bapa, tetapi jangan kita pulang dengan dia sia-sia, artinya nggak kerjakan apa-apa, saudara. Tapi selama Tuhan kasih kita nafas hidup, percayakan hidupmu untuk memuliakan nama Dia, supaya waktu Tuhan datang, Tuhan berkata, mari masuklah bersama dengan aku, hai hambaku yang taat dan setia, karena engkau menjalankan apa yang aku perintahkan. Semua kita dikasih tanggung jawab roh, semua kita dikasih tanggung jawab untuk bertanggung jawab dengan hidup kita, saudara. Apakah sampai hari ini saudara masih terus sungguh-sungguh melihat bahwa nafas hidup ini bukan sekedar ada begitu saja, tapi ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kasih bagi saudara dan saya untuk memuliakan Dia. Kesempatan di mana Tuhan kasih untuk kita terus berkarya, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang bengkok hatinya. Makanya Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena waktu-waktu ini jahat. Artinya orang sudah mencari yang baik itu sukar, saudara. Tapi berbahagialah saudara saat engkau punya komunitas, engkau bertemu dengan orang-orang yang membangun rohmu yang baik. Engkau bertemu dengan orang-orang yang bisa memperhatikan hidup rohmu. Wow, engkau terjaga dengan luar biasa. Sehingga apa yang Tuhan percayakan buat engkau dapat menjalankan dengan penuh sukacita. Saya bisa bayangkan 10 ya, seorang yang mendapatkan 10 talenta, 5, dia dapat 5 dan dia mengembangkan 5 dan dikasih tambah 1 berarti 11. Dia sangat bersuka cita dengan luar biasa. Kenapa, saudara? Karena dia bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan itu melimpah atas hidup dia. Dan saya yakin, mengapa sampai 5 orang ini menjalankan 5 talenta, ditambahkan terus sampai bisa dapat 10 talenta? Karena tadi di dalam pikirannya dia, saya yakin ini, dia ingat tentang pesan hamba, tuannya kepada dia sebagai hamba, bahwa jalankan itu, waktu aku datang, aku bisa melihat ada hasil yang engkau kerjakan. Saudara, Alkitab berkata, waktu dia datang kedua kali, masih adakah iman di bumi ini?
Kita semua dituntut untuk bertanggung jawab dengan hidup kita, saudara. Dituntut untuk menanggulangi segala sesuatu yang menjadi bagian kita yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Jadi mengerikan sekali kalau satu talenta ini dia nggak jalankan, hidupnya dia hanya bermalas-malasan. Ya, kita bilang engkau malas, engkau jahat. Wah, ini ngeri. Memang orang-orang yang tidak tahu bersyukur itu, kalau kita lihat hidupnya apa, hanya bersenang-senang secara duniawi, dan memang kepikirannya selalu jahat kepada orang lain. Hidupnya selalu membuang-buang waktu dengan apa yang tidak benar, tidak berguna. Bisa teleponan dengan orang yang bukan untuk membangun, tapi hanya bergosip berjam-jam. Ya, ini mengerikan, saudara. Ya, kita punya waktu yang Tuhan kasih ini sangat sempit. Maka mari bertanggung jawablah dengan apa yang sedang Tuhan percayakan buat kita. Di akhir bulan Januari ini, bersyukur kepada Bapa yang begitu sangat luar biasa. Kita masih dikasih nafas hidup sampai hari ini. Pertanyaan saya buat saudara, apakah engkau menjalankan tanggung jawab yang Tuhan kasih dengan nafas hidup ini? Apa tanggung jawabnya? Memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Kita berbicara memuliakan nama Tuhan. Kita buat satu memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang seperti ini, Alkitab berkata di Amsal begini, gak pernah yang namanya duduk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi, datanglah kemiskinan. Yang orang-orang seperti ini gak ada seperti itu, saudara. Orang-orang yang menangkap talenta dan menjalankannya, dia gak pernah duduk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Dia gak mau miskin, saudara. Tapi orang-orang yang tidak menjalankan talenta seperti yang dikasih satu talenta ini, kelihatan sekali karakternya tidak baik, saudara. Karakternya tidak bagus. Kenapa, saudara? Karena dia hanya suka berpikir negatif. Tuanku jalan-jalan habisin uang, aku disuruh kerja. Ini orang negatif, saudara. Dan lihat hidupnya, akhirnya sia-sia. Tuhan bilang ambil apa yang ada padanya, berikan kepada mereka yang punya, yang mengerjakan, tambahkan kepada mereka yang mengerjakan. Karena Tuhan tidak kompromi dengan orang-orang malas. Tapi Tuhan suka dengan orang-orang yang terus bergerak dan membangun hidup rohnya di dalam Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kita dikasih kesempatan, kita harus memuliakan nama Tuhan dengan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita baca sebentar dari ayat-ayat ini, saudara, ya. Ayat 20, haleluya. Hamba yang menerima 5 talenta itu, dari Matius 25 ya, saudara. Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat ini, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21 dari Matius 25, saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Ingat ya, kata-katanya luar biasa. Baik sekali perbuatanmu. Oh, saya sangat bersyukur dan bahagia luar biasa, saudara. Kalau Tuhan berkata buat saya, baik sekali perbuatanmu, Charlie. Baik sekali apa yang kau buat. Luar biasa. Hati itu seperti sejuknya luar biasa. Adakah hari-hari ini yang engkau merasakan Tuhan sedang memuji engkau? Karena apa? Engkau sedang belajar loyalitas, engkau sedang belajar setia dari perkara yang kecil. Kita lihat ayat ini, saudara. Haleluya, ya. 21 saya ulangi. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia. Perbuatan ini dipuji oleh tuannya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Haleluya. Mengapa dibilang perkara kecil? Rupanya perkara kecil itu perkara yang begini, orang tidak lihat, tetapi engkau melakukannya dengan roh yang takut akan Tuhan. Makanya Tuhan berkata perkara kecil, orang yang melakukan perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Kenapa? Karena yang kecil-kecil itu Tuhan lagi bicara bahwa hanya engkau dengan Tuhanmu yang lihat. Sementara hidup orang dunia melakukan sesuatu supaya orang lihat. Tuhan tidak melihat itu, saudara. Tuhan gak bisa melihat itu. Tapi Tuhan akan melihat orang-orang yang melakukannya bukan karena supaya orang lain lihat, tapi karena Tuhan lihat. Hati baik ini yang perlu kita cari supaya Tuhan berkenan kepada kita. Makanya Alkitab berkata, baik sekali perbuatanmu hai engkau hamba yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Wih, luar biasa. Rupanya kalau engkau berkata, Tuhan pakailah aku besar, pakailah aku besar. Wow, stop doa itu, saudara. Karena tanpa doamu juga seperti itu. Kalau engkau setia, kalau engkau benar-benar setia, Tuhan akan memakai engkau dengan caranya. Makanya yang dibilang setia ini, perkara kecil dilakukan tanpa orang lihat, tapi engkau dan saya melakukannya karena kita mau taat kepada perintah Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan berkata, engkau akan dipercayai perkara yang besar, diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Makanya saudara, saya ingin juga bilang begini, kalau engkau dikasih tanggung jawab 1, dikasih tanggung jawab 2, dikasih tanggung jawab 3, ditambah-tambah, berarti engkau sedang dipercayai. Bersyukurlah. Jangan juga ada yang bilang, mengapa aku lagi? Emang gak ada orang lain ya? Stop saudara, bertobat dalam nama Yesus. Karena itu kepercayaan Tuhan kasih bagi orang-orang yang dapat dipercayai. Makanya waktu engkau dikasih tanggung jawab 1, engkau terima, 2, engkau terima, 3, engkau terima, 4, engkau terima, engkau ditambahkan lagi tanggung jawab. Kenapa? Karena Tuhan lihat engkau bisa bertanggung jawab. Jadi kita bersyukur saudara. Makanya Tuhan berkata, mari masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow, ini kata-kata yang luar biasa. Tuannya minum, tuannya bahagia, tuannya menari, dia juga ikut minum, dia juga ikut bahagia. Artinya apa? Tuhan mau bilang sama saudara dan saya saat ini bahwa apapun yang jadi milik Tuhan, kita pun ikut menikmatinya. Kalau kita menjadi orang-orang yang loyalitas sangat tinggi, yang setia perkara kecil. Orang yang berloyalitas adalah orang yang setia di perkara-perkara kecil yang orang lain tidak lihat, tapi dia melakukannya karena dia dengar kepada perintah Tuhan. Maka Tuhan akan memuliakan dia, Tuhan akan membuat dia bahagia. Sebagaimana Tuhan, apa yang Tuhan punya, dia akan menikmatinya. Sederhana saudara, hari Minggu ini, di minggu terakhir di bulan Januari dari tahun 2021, banyak kejadian saudara lihat di kiri kanan. Keamanan kita cuma satu, hanya ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, biarlah apa yang Tuhan percayakan bagi engkau, masih ada nafas, masih ada kekuatan. Mari muliakanlah Tuhan. Mari lakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdampaklah dengan apa yang Tuhan mau engkau lakukan, supaya engkau bisa turut dan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita semua berbahagia. Kalau engkau dikasih dengan kepercayaan yang kecil, lakukan dengan setia. Kalau engkau melakukan itu dengan setia, waktu orang gak lihat tapi engkau tetap menunjukkan kepada Tuhan loyalitasmu, maka Bapa mempercayai engkau perkara yang besar. Terus setia kepada Tuhan, lakukan perkara-perkara yang Allah lakukan buat engkau. Nafas ini bertanggung jawablah dengannya, dan mulai muliakan Tuhan dengan nafas itu yang Tuhan percayakan buat saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa Anda dan saya, kita semua akan mengalami kuasa kemenangan Tuhan dari firman Allah yang hidup ini. Diberkati saudara yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.